Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izar Hairi dengan NIM H10512011059. Ingin menjelaskan topik yang pertama, yaitu resonance atau information gathering dan scanning. Resonance atau information gathering dalam konteks keamanan komputer merujuk pada proses pengumpulan informasi tentang target yang akan diserang atau diuji. Tujuannya adalah untuk memahami topologi jaringan, sistem operasi, aplikasi, layanan, dan kerentanan yang ada pada target tersebut sehingga dapat dilakukan serangan yang efektif. Scanning di sisi lain merujuk pada proses pengiriman permintaan atau paket data ke target untuk mengetahui layanan dan protokol yang tersedia serta mengidentifikasi kerentanan atau celah keamanan pada sistem. Tujuan scanning adalah untuk menemukan titik masuk atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan. Dalam praktiknya, resonance dan scanning seringkali digunakan secara bersama-sama untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan melakukan serangan yang sukses. Keduanya dapat dilakukan secara aktif dengan menggunakan perangkat lunak, khususnya secara pasif dengan memonitoring, menganalisis informasi yang tersedia secara publik. Namun penting untuk diingat bahwa melakukan resonance atau scanning dapat dilakukan tanpa izin atau persetujuan dapat melanggar hukum dan etika dalam mengelola web. Di sini saya akan menunjukkan gimana cara scanning dengan menggunakan aplikasi Nmap. Yang pertama itu membuka website yang ingin di-scan. Yang kedua, ping masuk ke copy link. Yang ketiga, masukkan IP website ke dalam Nmap. Yang keempat, pilih salah satu port yang terbuka. Yang kelima, buka explore lalu copy IP yang terbuka. Oke, yang pertama di sini saya pilih dulu web yang mau di scanning. Yang pertama saya pilih web yaitu web dari Polnet ICID. Setelah udah memilih web yang udah didapatkan, lalu ping di command prompt, ping IP dari Polnet. Di sini saya sudah melakukan ping IP di command prompt website Polnet. Setelah ini setelah mendapatkan IP dari Polnet, lalu kita copy ping Polnet. Oke, setelah kita sudah copy, lalu masuk ke aplikasi Zenmap atau pengecekan scanning untuk aplikasi Nmap. Setelah kita copy, lalu kita pastekan IP yang sudah kita ping tadi, yaitu IP Polnet. Sini sudah kita pastekan, ini IP Polnet yang sudah kita ping tadi. Ini sama 222.124.219.199. Oke, lalu kita scan. Lalu, setelah kita tunggu berapa lama, kita lihat Nmap atau port yang terbuka untuk kita scanning. Di sini setelah muncul hasil untuk port mana yang terbuka untuk dapat kita scanning. Oke, sudah terlihat port yang hijau berarti port yang terbuka yang bisa kita dapatkan untuk melakukan scanning. Setelah menemukan ini, lalu kita buka di folder di quick access, kita klik, kita lihat di port 80 TCP open untuk HTTP web dari Polnet. Oke, berarti kita buka di tadi. Oke, jangan lupa kita copy dulu IP yang tadi, IP yang udah kita ping di Polnet. Kita masuk ke quick access, lalu kita pakai port 80 yang pakai HTTP 2 copy pastekan IP yang sudah kita ping tadi dan sudah kita scan di aplikasi
Nmap. Oke, kita enter. Lihat apakah terbaca. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah terbuka port untuk scan dari website yang sudah kita scan, port mana yang terbuka dengan aplikasi Nmap. Sekian materi dari saya untuk topik yang pertama. Kita lanjut ke topik yang kedua. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu vulnerability analysis dan gaining access penetration. Vulnerability analysis dan gaining access adalah dua konsep yang terkait dengan keamanan komputer dan teknologi informasi. Yang pertama, konsep dari vulnerability analysis, yaitu adalah proses pengujian dan analisis keamanan sistem atau jaringan komputer untuk mengidentifikasi kerentanan atau celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerangan untuk melakukan serangan. Kerentanan tersebut terdapat pada sistem operasi, aplikasi, jaringan, atau konfigurasi sistem yang tidak aman. Proses ini melibatkan penggunaan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mencari kerentanan dan kelemahan dari sistem seperti port scanner, vulnerability scanner, atau exploit kit. Setelah kerentanan atau celah keamanan ditemukan, tindakan remediasi harus diambil untuk memperbaikinya dan mencegah serangan dapat merugikan sistem atau data yang disimpan di dalamnya. Untuk konsep dari gaining access, yaitu adalah tahapan berikutnya setelah kerentanan atau celah keamanan ditemukan. Setelah penyerangan mengetahui celah keamanan, atau langkah selanjutnya adalah memanfaatkan untuk mendapatkan akses ke sistem atau jaringan target. Penyerangan dapat melakukan hal ini dengan menggunakan teknik-teknik seperti exploit, brute force, atau social engineering. Setelah berhasil mendapatkan akses ke sistem atau jaringan target, penyerang dapat melakukan berbagai tindakan berbahaya seperti mencuri data, mengubah atau menghapus data, atau bahkan memasang backdoor untuk melakukan serangan berulang di masa depan. Dalam konteks keamanan informasi, vulnerability analysis dan gaining access sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari strategi keamanan yang komprehensif. Tujuan dari dua konsep ini adalah untuk mengidentifikasi kerentanan yang mungkin dimanfaatkan oleh penyerang dan untuk mencegah atau memperbaiki kerentanan tersebut sebelum penyerang dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi harus selalu memperbarui sistem yang mereka dan melakukan tes keamanan secara teratur untuk mencegah serangan cyber. Oke, untuk topik yang kedua, di sini saya menggunakan aplikasi web yang bernama Nessus, yaitu untuk topik kedua ini. Yang pertama, kita download dulu aplikasi Nessus. Di sini saya sudah mendownload aplikasi Nessus. Selanjutnya sudah mendownload aplikasi Nessus, lanjut ke masuk ke halaman Nessus. Awal Nessus, kita diwajibkan memasukkan email yang sudah didaftarkan dan meloginkan kembali email dan kode verifikasi yang sudah dikirimkan dari aplikasi Nessus tersebut ke email yang sudah didaftarkan di register aplikasi Nessus. Oke, setelah memasukkan itu, kita masuk ke halaman Nessus yang awalnya seperti ini, yang untuk nge-scan. Oke, untuk nge-scan dari aplikasi Nessus sendiri cukup mudah.
yaitu dengan memasukkan nama itu bebas, deskripsi bebas, folder itu Myscan, target itu memasukkan IP yang sudah di ping domain IP domain yang tertera untuk web yang akan di scanning. Contohnya saya di sini menggunakan web dari lanjutan dari topik 1, yaitu web dari polnepac.id. Nah, setelah kita memasukkan ini semua, lalu kita save. Oke, kita save, terbuatlah folder seperti ini. Lalu kita jalankan. Ini sudah saya jalankan, tinggal menunggu hasil dari scan dari aplikasi Nessus itu sendiri. Oke, kita skip ke waktu sudah selesai di scanning, nanti akan saya jelaskan lagi. Oke, ini hasil dari vulnerabilities dari website Polnet yang tadi sudah kita scanning dengan Nessus, yaitu ada 5 medium dan 70 info. Ada sedikit juga kritikal. Oke, kita buka. Untuk yang mix pertama ini ada high, ini sekitar 7,5. DNS server spoofed request amplification DDoS, yang artinya itu server DNS jarak jauh menjawab permintaan apapun. Ini deskripsinya yaitu memungkinkan untuk menanyakan server nama dari zona root dan mendapatkan jawaban yang lebih besar dari permintaan asli. Dengan memalsukan alamat IP dari website Polnet, penyerang jarak jauh dapat memanfaatkan amplifikasi untuk meluncurkan serangan penolakan layanan terhadap host pihak ketiga menggunakan server DNS jarak jauh. Oke, untuk solusinya yaitu batasi akses ke server DNS Anda dari jaringan publik atau konfigurasikan ulang untuk menolak query tersebut. Oke, yang kedua yaitu web config file information disclosure, yaitu deskripsi di sini kerentanan pengungkapan informasi ada di server web jauh karena pengungkapan file web config. Penyerang jarak jauh yang tidak diautentikasikan dapat mengeksploitasi ini melalui permintaan GET yang sederhana untuk mengungkapkan informasi konfigurasi yang berpotensi sensitif. Untuk solusinya yaitu pastikan pembatasan yang tepat diterapkan atau hapus file web config jika tidak diperlukan. Di sini masalah kedua yaitu web config pengungkap informasi yang terlalu terbuka, vulnerabilities-nya. Oke, yang ketiga yaitu DNS server recursive query cache pollutioning weakness. Kelemahan keracunan dari cache permintaan requesif DNS. Ini deskripsinya dimungkinkan untuk meminta server nama jarak jauh untuk nama pihak ketiga. Jika server nama internal Anda atau server internal dari web Polnet ini vektor serangannya mungkin dibatasi untuk akses tamu jika diizinkan. Jika host mengizinkan query rekursif ini melalui UDP, maka host dapat digunakan untuk memantulkan serangan denial of service terhadap jaringan atau sistem lain. Solusinya yaitu batasi query ke host yang harus menggunakan server nama ini seperti LAN yang terhubung dengan web Polnet.
Jika menggunakan ping 8, bisa melakukan dengan menggunakan instruksi allow requisition di bagian option dari name konfigurasi web polnet. Jika menggunakan ping 9, dapat menentukan pengelompokan alamat internal menggunakan perintah ACL. Kemudian dalam blok opsi dapat menyatakan secara eksplisit izinkan rekursi dan menggunakan server nama lain dengan dokumentasi dari web polnet. Dengan membatasi query rekursi ke host dapat menggunakan nama seperti LAN yang terhubung dengan web tersebut dari web polnet. Oke, lanjut ke web server genetic tree predicted. Keterangan di sini server web jarak jauh dikonfigurasikan untuk mengalihkan pengguna menggunakan respon HTTP 302, 303, atau 307. Namun server dapat mengalihkan ke domain yang menyertakan komponen yang disertakan dalam permintaan asli. Oke, untuk solusinya yaitu penyerang jarak jauh dapat mengeksploitasi ini dengan membuat URL yang tampaknya menyesuaikan ke server jarak jauh, tetapi dialihkan di lokasi berbahaya. Untuk solusinya yaitu hubungi pembuat server untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Oke, untuk vulnerabilities yang terakhir yaitu medium 6,5 SSL certification cannot be trusted. Ini keterangannya yang pertama, sertifikat dari X509 server tidak dapat dipercaya. Situasi ini dapat terjadi dalam 3 cara berbeda, di mana rantai kepercayaan dapat diputus seperti yang dinyatakan. Yang pertama yaitu bagian atas rantai sertifikat yang dikirim oleh server mungkin tidak diturunkan dari otoritas sertifikat publik yang dikenal. Ini dapat terjadi baik ketika bagian atas rantai adalah sertifikat yang ditandatangani sendiri dan yang tidak dikenal, atau ketika sertifikat perantara hilang yang akan menghubungkan bagian atas rantai sertifikat ke otoritas sertifikat publik yang dikenal. Yang kedua, rantai sertifikat mungkin berisi sertifikat yang tidak valid pada saat pemindaian. Hal ini dapat terjadi baik secara pemindaian dilakukan sebelum salah satu tanggal not before sertifikat atau setelah salah satu tanggal not after sertifikat. Yang ketiga, rantai sertifikat mungkin berisi tanda tangan yang tidak cocok dengan informasi sertifikat atau tidak dapat diverifikasi. Tanda tangan yang buruk dapat diperbaiki dengan mendapatkan sertifikat dengan tanda tangan yang buruk untuk ditandatangani kembali oleh penerbitnya. Tanda tangan yang tidak dapat diverifikasi adalah hasil dari penerbit sertifikat menggunakan algoritme penandatanganan yang tidak didukung atau tidak dikenal oleh aplikasi scanning vulnerabilities dari Nessus. Oke, untuk ini jika host jarak jauh adalah host publik dalam produksi, berarti pemutusan rantai mempersulit pengguna untuk memverifikasi keaslian dari identitas server web yang di Polnet. Ini dapat memudahkan untuk melakukan serangan man in the middle terhadap host jarak jauh. Solusinya yaitu beli atau buat sertifikat SSL yang tepat untuk web Polnet yang udah di scan. Oke, kesimpulan dari ini yaitu tidak ada aplikasi yang aman selagi aplikasi itu terhubung ke internet dan dapat diakses oleh siapapun. Maka langkah yang harus dilakukan yaitu setiap aplikasi wajib melakukan check up setiap pengupdatean webnya dan wajib untuk mengecek setiap query dalam keadaan aman dan kondusif. Oke, sekian untuk topik yang kedua.
Oke, kita lanjut ke materi ketiga yaitu sniffing. Sniffing adalah proses interrupt atau menangkap dan memantau lalu lintas data yang sedang berlangsung di jaringan komputer. Dalam konteks jaringan komputer, sniffing biasanya dilakukan untuk memonitoring aktivitas jaringan yang sedang berlangsung, baik itu keperluan administrasi, jaringan, penelitian, maupun keamanan. Sniffing biasanya menggunakan aplikasi WebSock, yaitu aplikasi atau salah satu perangkat lunak software yang dapat digunakan untuk melakukan sniffing pada jaringan komputer. Dengan menggunakan WebSock, pengguna dapat melihat dan menganalisis paket data yang dikirim dan diterima oleh komputer dan perangkat jaringan yang lain dalam jaringan. Beberapa penggunaan WebSock dalam melakukan sniffing antara lain yaitu troubleshooting jaringan. WebSock dapat membantu mengidentifikasi masalah jaringan seperti lambannya koneksi atau paket loss dengan melihat data lalu lintas jaringan secara detail. Yang kedua, keamanan jaringan. WebSock dapat digunakan untuk mendeteksi adanya serangan jaringan seperti DOS, denial of service, virus, atau malware yang dengan menganalisis paket data yang dicurigai. Yang terakhir yaitu memonitoring lalu lintas jaringan. WebSock dapat digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan menganalisis pola lalu lintas jaringan untuk keperluan penelitian atau administrasi jaringan. Oke, untuk WebSock kita bisa menggunakan untuk capture jaringannya kita menggunakan WiFi. Ini ada terbaca diagnosa dari WiFi, Ethernet, adapter, loopback, traffic capture. Nah, untuk sekarang kita menggunakan jaringan WiFi, kita baca untuk lalu lintas jaringan yang terbaca di WebSock sendiri. Oke, ini ada untuk protokol UDP, TCP, MDNS. Nah, untuk switch juga terbaca di sini. Oke, sekarang kita stopkan. Lalu terbaca jaringan yang terakhir yaitu jaringan UDP. Kita baca untuk frame dari UDP ini terbaca di sini, Ethernet dari UDP terbaca juga di sini, internet protokol versi berapa terbaca juga di sini, user datagram protokol juga terbaca di sini, datanya yang berisi 29 bit yaitu terbaca juga di sini. Oke, itu sekian dari materi ketiga materi tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.